kembalikan ke Mas Yabes. Oke, ya. Terima kasih kepada Ruben buat praise and worship-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Saud. Kepada Pak Saud, dipersilahkan. Baik, salam semuanya. Shalom, Pak. Ya, Bes, ini Pak Saud berapa menit, Dek? Totalnya, total. Kan ini sampai jam 3. Jadi nanti maksud saya, paling saya pendek aja, terus setelah itu kita diskusi ya, Bes, ya. Itu Boleh, mungkin. Pak. Nah, kita Boleh, banyak Pak. diskusi aja ya. Iya, Pak. Baik, iya. Jadi nanti karena agak bosan nih kalau hanya materi-materi, kalian sudah dapat kuliah, terus gini lagi ya. Jadi intinya praktek-praktek aja lah ya. Nanti saya akan coba latih ya. Karena kebanyakan time management itu banyak latihan. Tapi dalam konteks kekristenan tentu kita bisa belajar hal ini, oke? Sudah doa, kita perlu doa lagi. Ayo kita berdoa deh, satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa pencipta waktu dan kesempatan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur, di waktu mulai pagi hari kami bangun, dan sampai siang hari ini begitu baik Kau Tuhan, Kau tolong kami, sertai kami. Engkau jaga kami dalam waktu-waktu kami per detik, per menit, per jam, hingga pada saat ini. Ini kesempatan yang baik bagi kami juga Tuhan untuk mendapatkan bagian firman Tuhan yang boleh mendidik kami semua termasuk hamba-Mu. Untuk kami boleh menghargai waktu yang menjadi pemberian Tuhan. Dan kami boleh nanti bertanggung jawab atas hal ini Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami yang terbatas ini, manusia daging, tanah, dan liat, kami boleh dimampukan dengan hikmat daripada Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami, kuasa-kuasa jahat dipatahkan dalam darah Yesus, dan Tuhan Yesus menolong kami. Dan Kau memberkati kami Tuhan, terlebih lagi kami tidak hanya sebagai penghafal dan pintar terhadap firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku, dan kami boleh setia, terlebih lagi kami bertanggung jawab atas firman Tuhan yang boleh diberikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan waktu 1,5 jam pada saat ini. Haleluya, amin. Amin. Baik, para mahasiswa sekalian, saya Saud Gurning. Ini diberikan kesempatan, terima kasih untuk kita sama-sama kembali belajar tentang manajemen waktu. Ya, rumah saya di Kenjeran. Pelayanan saya saat ini ada beberapa pelayanan mahasiswa, pelayanan pengumuman AMA orang tua. Saya sekarang di DPD PIKI Jawa Timur sebagai ketua Dewan Pakar, ya. Ya banyak hal yang lain. Pak Saud juga sebagai ketua Pasca Sarjana di Prodi Teknik Berkapalan. Saya juga membantu tenaga ahli di 6 lembaga pemerintahan dan swasta, domestik dan dalam negeri. Ya, ada RAISE, ada GIZ, ya. Mengajar saya S1 sampai S3, dan itu bukan menunjukin kesombongan ya. Saya juga kadang harus mikir, terlalu banyak nih Tuhan kasih nih. Tapi saya harus setia dengan itu, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, anak-anakku dan mahasiswa sekalian, kita akan belajar tentang dasar manajemen waktu. Dari Ruben itu dikasih kisi-kisinya ke Pak Saud, ya Ruben ya. Mohon maaf, jam 10, jam 12 harusnya, tapi karena kuliah, tadi jam 10 sampai jam 11.40, ya. Jadi saya mintanya siang. Nah, coba kita buka di Efesus 5, 15-16. Satu ayat saja, tapi ini seperti inilah ya. Mungkin bisa dibacakan sama si Steven. Tolong bacain Steven, yang keras Steven. Baik Pak. Efesus 5 ayat 15 17 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Makasih Stephen. Jadi pada saat itu di Efesus, Paulus mengingatkan saudara-saudaranya di Efesus. Efesus seperti kayak kota Surabaya, kota pelabuhan, kota yang banyak pengaruh, kota yang terbuka. Dan banyak orang Kristen pada saat itu terlena, dipengaruhi oleh hal-hal lain, misalnya kekayaan, jabatan, fungsi, bisnis, dan mereka lupa, tidak sebaliknya. Jadi di sini kalau kita lihat, yang paling penting adalah mengerti kehendak Tuhan, dan itu menjadi dasar kita untuk bisa mengelola waktu, untuk arif, mempergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, bukan kehendak Tuhan, kehendak dunia dan yang lain, kita akan drag out, kita akan ditarik dan menghabiskan, menyedihkan, melelahkan, ya, menakutkan waktu itu. Itu disebut dengan jahat, ya. Lalu kita tidak berhikmat, pakai diri sendiri, itu bebal, itu artinya bebal itu individualistik, maunya diri sendiri, maunya menang sendiri, kekuatan sendiri, kemauan sendiri, itu bebal artinya. Tapi kita diminta untuk hidup dengan seksama, artinya terus-menerus, pelan-pelan tapi pasti, jelas, clear, bagaimana kita hidup. Artinya proses, terus-menerus. Ya, itu maksudnya di Efesus 5 ini. Jadi kalau kita lihat di beberapa pokoknya seperti ini dasarnya, jadi ini memang akhirnya jadi gaya hidup. Gaya hidup yang hanya betul-betul mengandalkan Tuhan, bukan bebal, bukan diri sendiri. Dan ini yang mengakibatkan kita bisa mempergunakan waktu itu hanya karena kita mengerti kehendak Tuhan. Sebaliknya, kalau kita bebal, yang kita ikuti keinginan kita sendiri, pernah nggak kita merasakan seperti itu? Kita mengikuti diri sendiri, tapi bukan mengikuti kehendak Tuhan. Pasti berbeda. Dan pengaturan waktunya pun pasti berbeda. Nah, dari Efesus ini juga, yang di bagian belakang itu, bagaimana kamu hidup, dan juga bagaimana mengerti kehendak Tuhan, dalam banyak kasus akhirnya waktu itu dibagi atas dua. Waktu memahami atau sesuai arti namanya kairos, jangka pendek kita ini, yang terbatas ini, termasuk juga waktu kekekalan, itu dianggap kairos. Jadi hidup kita saat ini adalah hidup untuk kekekalan, bukan hanya untuk hidup ini saja. Saya udah 50 tahun, kalian paling 20 tahunan, kita beda 30 tahun. Hidup kita paling 70 tahun kalau kuat, kalau tidak kuat 60 tahun, kalau kemarin bapak tua saya meninggal 84 tahun, ada yang 90 tahun. Jadi berapa tahun kita sisa hidup lagi? Saya mungkin kalau dikasih Tuhan paling 30 tahun lagi, kalian 60 tahun lagi. Itu kronologis. Tapi kita mau memberi waktu kita ini, kesempatan itu dengan arti atau tidak. Ada banyak kesempatan yang diberikan Tuhan, dan itu harus kita isi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi ya beda tentu orang yang punya hidup diri sendiri dengan orientasinya untuk Tuhan. Nah, dalam melayani Tuhan juga tentu nanti kalian seperti itu, dan beda dengan waktu yang betul sungguh mau melayani, dengan waktu yang hanya mau memenuhi keinginan pribadi. Ya, oke. Jadi waktu itu pemberian Tuhan loh. Saudara-saudara dan saya pribadi, kita harus ingat waktu itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga sebenarnya karena pemberian tidak punya hak kita untuk bisa menghabiskannya sesuai dengan kehendak kita sendiri. Dan karena pemberian dia nggak nanya itu. Saya yang punya waktu, kau pakai apa saja waktu itu. Dan itu yang harus kita pahami dengan baik-baik, dan waktu itu betul-betul anugerah Tuhan. Sehingga kalau itu diberikan Tuhan, semuanya terjadi atas rencana kehendak Tuhan, baik buruk, sedih, gembira,
ada hasil, ada tidak hasil. Persoalan uncertainty, tidak pasti dan kepastian, semua Tuhan jaga, karena itu punya Tuhan. Kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan dan dalam jalur Tuhan, bukan another pathway, jalurnya kita sendiri, beda. Sehingga sebenarnya ketika kita mau ngikut kehendak Tuhan, memanfaatkan waktu Tuhan, ya bukan waktu kita lagi ya, jadi waktu Tuhan, ya kita harus mengikuti, adapt, follow waktu yang diberikan Tuhan itu dengan manajemen kita sendiri, dengan semua orang di sekitar kita, dengan kepentingan-kepentingan sekitar kita, yang Tuhan tanamkan ke saya, untuk keluargamu, untuk saudara-saudaramu, untuk kampusmu, untuk negaramu, untuk bangsamu, untuk dunia, untuk internasional, semua Tuhan kasih. Dan tentu ada kronologisnya. Tuhan beri juga. Jadi Tuhan tidak hanya kasih begitu, dia kasih kronologisnya, dia kasih arti, chances, expectations, availability, ya opportunities, semua dia berikan dan diatur sama dia. Kapan nanti kamu punya pacar, kapan kamu menikah, kapan kamu punya anak, kapan nanti kamu dapat X, Y, Z, kapan nanti kamu ditugaskan, sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi ada konsep kairos, kronos dan kairos. Coba kita belajar ya. Kronos adalah waktu yang dapat diukur atau ada stasenya. Jadi jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Dan masing-masing kronologis ini ada kegiatannya. Ya saat ini, jam ini kita belajar tentang bagian ini. Ya kita harus setia dengan ini dan kita harus siapkan ini. Nanti habis ini saya ngajar lagi, saya coba pasal ini ngajar banyak kali lagi. Lalu saya ada rapat lagi, saya ada pelayanan lagi. Nah, ini semua ada kesempatan-kesempatan yang diberikan. Jangka pendek, jangka panjang. Kalian di kuliah, nanti dengan adik-adikmu itu pertama yang dia pentingkan adalah yang paling dekat dengan dia. Lalu paling panjang dengan dia, yaitu kuliahnya dia. Jadi, pertama, kebanyakan orang memandang penting tidaknya waktu itu dilihat dari peristiwa yang akan dia lalui. Dan biasanya yang akan dia pentingkan itu adalah yang paling depan dia. Yang paling belakang kebanyakan orang tidak perhatikan atau lupa. Oleh karena itu, biasanya dalam konteks kronos ini, yang baik itu adalah kita mengerjakan saat ini yang paling dekat dengan tujuan orientasi untuk paling jauh. Kairos. Kalau kairos itu waktu yang diberikan Tuhan itu dalam konteks kesempatan. Jadi Tuhan beri kesempatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan atau kasih. Melakukan yang penting sesuai dengan instruksi Dia. Bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Jadi ada perintah Tuhan. Dan kairos itu ada juga rencana-rencana Tuhan. Mungkin kalian nanti kapan lulus dari ITS, kapan kalian diminta Tuhan melayani di mana, sebagai apa, mengerjakan apa, tugasnya apa, dan itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi pelayanan Tuhan, kerajaan Tuhan, gerejanya, bangsa, orang-orang sekitar, dan juga bagi dirimu sendiri. Jadi kairos itu adalah set of opportunity. Jadi dalam waktu kronologis kita yang Pak Saud bilang tadi 50 atau 70 tahun sisa hidup kita, itu ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Begitu banyak kemampuan yang Tuhan berikan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Kesempatan kita bisa lihat yang terbaik, kesempatan kita mendengar yang baik, kesempatan kita melakukan yang baik, kesempatan kita mendekatkan dengan yang baik dengan banyak orang. Jadi kalau kronos itu kita harus capai, kita harus setia dengan stase-tase, waktu-waktu, catatan-catatan, atau target-target, sementara kairos itu kesempatannya. Itu artinya harus kita siapin sebelum dia datang kesempatannya, ya kan?
Kita harus manfaatkan kesempatannya. Hasilnya butuh terbaik bagi Tuhan. Ketika mau ujian, itu kita jangan lihat kronos, kita lihat kairos. Ketika mau melayani adik-adik di kelompok kecil, kita harus lihat itu sebagai kairos, kesempatan, bukan kronos. Oh, besok hari Rabu ya, sudah nanti saya siapin Rabu aja deh, dekat-dekat. Tidak, kita lihat iya kayak kronos, iya kairos, kesempatan untuk membagikan firman Tuhan, kesempatan untuk menangkap dan tanda kutip, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk melayani. Dan ingat, kronos itu akan habis, kairos juga akan habis, tidak akan balik. Udah banyak orang yang menangis ketika orang yang di depan dia sudah meninggal, karena nggak ada kesempatan lagi. Ada banyak orang yang menangis karena dia baru sadar habis waktunya, tidak ada kesempatan lagi. Ini sudah dihabiskan, kuliahnya sudah habis waktunya, tugasnya habis waktu. Nah, Pak langsung bagaimana? Nah, ini persoalannya bagi kita dan saudara, banyak sekali kegiatan kita ya kan, coba lihat sebelah kiri mbaknya itu, kegiatannya macam banyak sekali itu ya, ada media lah, ada apa yang harus dia pikirkan, banyak sekali, ada banyak opsi yang harus dia putuskan. Lalu ada waktu ujian, ya, kalian juga melayani sebelah kanan. Ada yang nanti ngerjain skripsi pada waktu awal sih masih banyak anak-anak adik-adikmu, tapi nanti pada waktu tengah udah makin sibuk, apalagi yang sudah mau skripsi. Belum lagi ada waktu pacaran, ada yang sekarang udah pacaran, ada yang belum. Ada juga yang sambil kerja, ya, lesi, kerja di warnet, di supermarket, apapun saya nggak tahu tuh banyak. Ada yang seperti itu sehingga tentu sulit bagi kalian, sudah banyak sekali terus melayani, terus gimana ya Pak ya? Itu memang tidak mudah. Jadi untuk itu biasanya dalam pengalaman Pak Saud, kita harus punya kemampuan manajemen diri dengan baik dalam hal waktu. Manajemennya waktu itu satu skill yang mendukung kita mencapai layanan kita dengan baik. Tapi yang paling penting di sini adalah motivasi kuat untuk mengendalikan diri kita. Jadi sebenarnya manajemen waktu dasarnya adalah manajemen pengendalian diri kita sendiri. Diri kita sendiri biasanya karena dia daging, maunya dipengaruhi, inginnya oleh keinginan diri dan keinginan sekitar dia yang mendorong dan mencari dia dan menarik dia yang jahat-jahat itu. Dan kita untuk kembali atau kita datang atau fokus pada pathway kita harus kendalikan diri kita. Kebiasaan banyak main game, kebiasaan untuk bangun tidur lebih banyak, lebih cepat, kebiasaan untuk olahraga, kebiasaan untuk yang baik-baik itu kadang-kadang terkendala karena pengendalian diri kita kurang. Nah, akhirnya manajemen waktu kita juga parah, karena lebih banyak main game, lebih banyak kongko-kongkonya, lebih banyak jalan-jalannya, tidak banyak belajarnya, tidak banyak firman Tuhannya, tidak banyak untuk hal yang fokus. Jadi akhirnya tidak sukses. Kalaupun lewat saja, kesempatan itu tidak terbaik. Jadi ingat baik-baik, orang yang sukses itu bukan hanya kaya, sukses itu tidak hanya terpandang, tapi tadi kesempatan itu dikerjakan dengan baik, terbaik bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Itu didasarkan bisa tercapai kalau ada motivasi Tuhan. Baru setelah itu resep kedua dikendalikan, dikelola dengan waktu yang baik. Jadi kelompok kecil kalian akan sukses pertama karena ada komitmen pengendalian diri dari kakak pembimbing dan adik pembimbing, dan dua itu yang paling setelah komitmen ada memang harus dengan manajemen waktu, pengaturan waktu. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada manajemen waktu itu pertama apa? Jadi pertama jelas kita harus punya tujuan dulu, ya. Jangka panjang, jangka pendek, terus itu menjadi komitmen yang Tuhan berikan. Jadi itu punya arti. Jadi kalau kalian ngomong ke adik-adikmu, adik-adikku, Mbak, kita 3 bulan ini akan, ini kalau kelompok kecil berapa bulan ya Bes ya, dengan dan yang lain? 2 bulan, 3 bulan sekarang, atau 6 bulan? Biasanya 6 bulan, Pak. 6 bulan ya, faktanya 6 bulan. Sampaikan dari awal, 6 bulan ini, apa yang mau kita targetkan untuk kita penuhi?
Harus ada. Jadi jangan hanya ditunjukkan kronologisnya. 6 bulan itu nanti Januari atau Februari sampai Agustus ya, itu agak kurang. Jadi langsung kelihatan yang menghabiskan waktu. Tunjukin kairosnya, kairosnya. 6 bulan ini kita akan belajar ini, kita akan mampu ini dan berubah ini. Nah, itu akan mendorong semuanya kita, baik pembimbing adik bimbing, untuk bisa sama-sama berkomitmen. Hal yang kedua, prinsip yang lain, jangan buang kesempatan itu. Kesempatannya tentu dari semuanya itu adalah A, B, C, D. Nah, terutama kesempatan untuk pada saat itu tidak akan datang lagi. Saya juga termasuk salah satu yang senang sekali punya adik bimbingan sampai saat ini menjadi rekan sekerja saya, ya, dari Kobutar-Butar, ada Yanto Siagian, ada kebetulan banyak Bataknya, lalu ada juga Jawanya, ada Papuanya. Saya ingat dulu luar biasa kalau ketemu lagi sangat indah ya. Jadi saya baru sadar memang jangan buang kesempatan ketika kalian bimbing adik-adikmu itu. Nanti 30 tahun lagi luar biasa tuh indahnya, dan manfaatkan dengan baik. Dan waktu itu tidak akan terulang ya, tidak akan terulang. Jadi biasanya kita membuang waktu itu, kita waste waktu itu 6 bulan. Jadi kebiasaan kita membuang waktu 6 bulan itu akhirnya menjadi 1 bulan saja, misalnya gitu. Akibat kita menunda-nunda waktunya itu karena nggak ketemuan, bingung cari jadwalnya, batal-batal terus, jadi kesempatannya hilang. Terus kalaupun ada persiapan yang nggak baik, ya, jadi bosanin, lalu waktunya tidak betul-betul dimanfaatkan untuk banyak hal, tidak dibagi juga, hasilnya pun mungkin nggak terbaik. Dan itu akhirnya lewatkan saja, secara kronologi saja, artinya tidak ada. Nah, kita harus hati-hati. Jadi, jelas kita harus punya kairos, ada kronos yang harus kita atur, kita harus siapin, kita manfaatkan baik-baik, dan kita buat hasilnya yang terbaik. Nah, itu prinsipnya. Jadi prinsip memanfaatkan waktu itu. Ya, prinsipnya seperti itu. Dan, nah, tentu prinsip itu ada jangka panjang dan jangka pendeknya berbeda. Nah, saudara dan saya ini hidup di dalam ruang yang dinamis. Jadi kita ini walaupun jangka pendek harus siap untuk jangka panjang juga. Seperti kayak kalian kan dalam 9 semester, mudah-mudahan 4,5 tahun di ITS. Kalian siapin 4,5 tahun. Dan itu mulai sekarang kan kalian sudah racing in itu, berlomba-lomba. Di antaranya itu adalah kelompok kecil, dan ini Pak Sat salah ngomong, tahun 6 bulan. Jadi bisa lihat, jadi di mahasiswa adik AK kamu itu, dia punya roster 9 semester, dia punya roster 1 semester, dia punya roster beberapa bulan untuk kelompok kecil, dia punya roster untuk tugas akhirnya atau tugas-tugasnya, dan dia punya roster 1 mingguan. Jadi perhatikan itu menjadi fokus dia, jelas itu dia akan menjadi fokus dia kalau dia yang baik. Nah, kalian dan dalam kelompok itu usahakan memenuhi orientasi dan tujuan-tujuan fokus dia, fokus semua kelompok. Jadi nanti kakak bimbing bilang, oke, ini kita 1 semester ini bulan X itu kita akan ujian ya, ayo kita sama-sama kita doakan. Bulan sekian ini ada yang ulang tahun loh, nah, itu bulan ini kita harus habis ya bab ini, bulan ini kita ada proyek ketaatan bersama, nah, harus dibuat. Dan bulan-bulan itu jangan sampai menghardik atau mengganggu orientasi-orientasi dia, jangka panjang dia, dan sebagainya. Pasti itu akan mempengaruhi. Jadi apa yang kita lakukan dalam AKK, dalam kelompok kecil, kita harus mendorong posisi seseorang yang bisa memenuhi 9 semester, 1 semester, beberapa bulan, per hari, dan per minggu per hari. Ya tidak mudah memang. Tidak mudah. Jadi kita kan biasanya ya udah hanya ketemu, nah terus ngomong-ngomong, nah jadi selalu kaitkan pertemuan kalian, topik kalian dengan orientasi seseorang itu dalam konteks dia 9 semester, dalam konteks dia yang 1 hari atau per jam. Bahkan kalau perlu begini, saya nggak tahu nanti materi kalian dalam diskusi itu lebih banyak cerita tentang
hal-hal kini saja atau bicara juga yang menarik-menarik. Ayo punya pacar kapan? Nanti kamu mau jadi apa? Jangka panjang. Tapi kalau jangka panjang nggak praktis, terlalu melangit-langit begitu, ya kadang-kadang mainkan masukkan dalam konteks jangka pendek saat ini. Besok itu ada apa ya? Minggu depan ada bagaimana ya? Jadi menarik, exciting. Namun kalau terlalu banyak exciting, bosanin. Jadi perlu ada visibility, orientasi jangka panjang juga. Atau kalau mau lebih bagus lagi, blending, kalian atur. Jadi orientasi manusia, orientasi ada bimbinganmu itu pasti gitu. Dia jangka panjang, dan jangka menengah, dia bisa lulus, semester dan jangka pendek. Nah, kita harus bijaksana. Jadi bijaksana tuh artinya nanti Pak Saud ajarkan apa itu bijaksananya. Ya kalau di Mazmur 90:12, ajarkan kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian kami berlatih bijaksana. Itu urusan evaluasi. Perusahaan saya ini kebanyakan ngabisin waktu di mana sih? Nanti kita bicara soal matematika. Nah, kalau ini tadi sudah kita baca, sebelum saya masuk ke sana, gini, kebanyakan kasus yang Pak Saud lihat, kalian ini anak-anak muda ini saya anggap anak-anakku ya, karena anakku juga si David, udah semester 8, kita lagi lulus di Bandung. Kebanyakan ngomongnya ini nih, bentar lagi Pak, nanti, mungkin, besok, lain kali, sabar bro, santai lah, saya suwe. Ya, seminggu depan masih panjang, nggak lama kok, gampang, ntar aja, kapan-kapan. Hati-hati. Itu akan men-drag out kalian, lewat dari tugas kalian, target kalian, apalagi hasil kalian. Jadi, hati-hati. Kalau boleh kerjakan sekarang apa yang bisa kau kerjakan. Kamu cicil kalau kamu tugas rancang. Tugas akhir, cicil, tapi continue. Cicil untuk melayani adik-adikmu. Cicil. Kerjakan, jangan nunda kesempatan itu. Nah, biasanya orang-orang yang nunda waktu, dalam kasus ini pertama, kebanyakan karena pasti dia punya faktor tidak fokus. Dia bingung. Mungkin antara kepentingan dia, kepentingan orang tua dia, pacarnya, nggak sesuai dengan itu, dia ragu akhirnya. Lantas dia cuekin karena nggak penting, lalu akhirnya dia mengalami banyak gangguan. Dosennya nanyain, mamanya, ibunya tanyain, kawannya, rekan sepelayanannya, adik-adiknya stres dia. Akhirnya dia tunda-tunda. Dia cari buangan-buangan penundaan itu, kompensasinya. Nontonlah, jalan-jalanlah, makanlah, olahraga, main bola lah. Itu sebenarnya kompensasi-kompensasi karena persoalan di atas ini. Nah, jadi kalau ketemu adik-adikmu seperti itu, balikin lagi, harus punya fokus. Lalu dia jangan ragu, dia mulai mengerjakannya semua dengan baik, tujuannya apa, dan mulai kamu mainkan, jalankan dengan kronos. Ini dulu, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, buat aturannya, harus disiplin kalau ada gangguan-gangguan, ya, dan terus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kenali dulu apa yang mengganggu kegangguan kalian. Biasanya kalau kelompok kecil yang banyak gangguan itu, ya biasanya tugas Pak, Mas, Bang. Lalu ada nonton, ada yang menarik-menarik. Terutama yang paling menarik apa ya sekarang ya? Paling menarik itu apa yang paling banyak sekarang? Nanti kita diskusi ya. Dan banyak gangguan. Apa benar ada banyak gangguan? Kemungkinan bisa banyak gangguan, tapi seperti yang Pak Saud bilang dalam pengalaman dan hidup saya dan hidup banyak orang yang takut dan taat pada Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan, Tuhan sediakan waktu dan Tuhan bekerja, Tuhan menyediakan waktu itu. Tidak banyak gangguan, Tuhan sediakan dan Tuhan lindungi dan Tuhan jaga. Kalaupun ada gangguan, Tuhan pasti pelihara dan Tuhan tolong. Ada solusi-solusi yang Tuhan berikan. Jadi biasanya kalau gangguan-gangguan itu justru kelihatannya datang dari diri kita sendiri. Kalau anak-anak mahasiswa itu, kalau nggak mau datang ke kelas atau ke kelompok kecil, pasti udah mulai ada yang aneh-aneh. Sudah jarang baca firman Tuhan, udah jarang berdoa,
yang dia lihat itu pornografi, yang dilihat itu game-gamean, bukan lagi firman Tuhan, yang diutamakan bukan Tuhan, tapi non-Tuhan. Itu udah pasti itu. Jadi kalau dia tidak suka, itu udah ada yang men-drag out dia. Seperti tadi, hari-hari yang jahat. Ada hal fungsi jahat yang sudah men-drag out dia. Jadi mulai dikenali. Kalau kita lihat di sini ada apa? HP, komputer, mainan, film, game, ya, kesenangan-kesenangan pribadi, ya itu mulai akan men-drag out kita. Jadi kembalikan lagi supaya dia setia dan fokus. Nah, hal yang praktis nanti saya Pak Ustadz lebih cepat. Ini prinsip aritmatika. Tadi dari Mazmur tadi 90. Di bukunya Pak Stephen Tong menyampaikan ini, tapi ada banyak juga time management yang lain, secara manajemen, di beberapa firman Tuhan juga, dan buku-buku anak-anak Tuhan seperti ini. Ajari kami Tuhan menghitung hari-hari. Jadi dari situlah asalnya. Dan menghitung itu artinya berarti gini, prinsip tambah, kurang, kali, bagi. Kalau tambah, itu artinya kalau boleh ada hal-hal setelah saya kerjakan hal positif yang bertambah. Bertambah baik, bertambah sehat, bertambah rajin, cinta Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, takut akan Tuhan, bertambah baik. Tidak harus langsung tiba-tiba berbalik, bertambah baik, lebih apik, ada perubahan. Prinsip kurang, ini paling banyak, makanya Pak kasih hitam. Mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk. Dulu lamanya banyakkan nonton porno, main game, jalan-jalan, waktunya sehari untuk yang non-efektif, dikurangi keburukan. Jadi ada prinsip tambah, ada prinsip kurang. Bagi, kita membagikan kegiatan-kegiatan kita, Dek, mulai dari orang sekitar kita, orang di pertengahan kita, orang di jauh. Dekat kita siapa? Mungkin saat ini kalian di kos-kosan, kalian sendiri, harus kalian juga memperhatikan dirimu sendiri, jangan bau, harus bersih, lingkungan sekitar, kawan-kawanmu, lalu kampusmu, bangsamu, sekitarmu, dan keluargamu. Harus dibagi. Kita manusia sosial, jadi sekitar kita harus juga kita bagi. Untuk kali, kalau boleh kegiatan sekali ini tujuannya untuk investasi jangka panjang, harus ada, jadi kita mengerjakan sesuatu untuk investasi jangka panjang. Misalnya, memperkuat kompetensi kita untuk kita harus mulai cicil dari sekarang, itu leveraging untuk kita bisa kali di waktu mendatang. Semuanya itu kali apa tambah kurang bagi dan kali, sebenarnya ada yang bilang ke saya juga kuadrat Pak Saud, ada yang melipat-lipat. Nah, tapi memang itu artinya kita harus berganda-ganda juga berubah, ada yang seperti gitu. Nah, semuanya sebenarnya agar yang kita manfaatkan itu betul-betul kita bisa kesempatan yang ada kita dapat manfaat dengan baik. Dan untuk bisa mengerjakan semua tadi, bagi, kali, dan manfaatkan kurang dan tambah, kita harus bersiap, ya. Dan semuanya tentu didorong oleh target-target yang tidak harus selalu 100%. 100% datang dari 1%. 2%, 3%, 5%, 20%, 50%, dan sampai mendekati. Dan biasanya kalau mau naik lagi, biasanya kita harus bekerja lagi supaya mendapatkan yang tinggi. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, terkadang mahasiswa ini bingung, nanti kita diskusi ya, bagaimana milih, mana sih Pak ada beberapa kegiatan yang sama, apalagi sekarang ya. Saya kadang mendapatkan tugas tuh meeting di waktu yang sama 3 kali. Saya pakai HP, saya pakai laptop 2, istri saya dan punya saya misalnya. Mana sih yang harus saya prioritaskan, Pak? Nah, ada satu cara yang praktis, itu dengan matriks 2x2, yaitu dengan lihat mana yang penting tidak penting, mana yang mendesak tidak mendesak. Bantu adik-adikmu untuk cari mana yang penting dan mendesak. Itu nomor 1 harus dilakukan. Nomor 2 dan 3, mungkin yang penting dulu, baru tidak mendesak, penting tidak mendesak, baru setelah itu 3, mendesak tidak penting, baru yang keempat, ke belakang lah itu yang merah, tidak penting, tidak mendesak. Kalau mendesak tidak mendesak itu urusan sequence, mana dulu, sisi waktu ya, dari sisi waktu saya prioritaskan mana dulu, dari sisi urutan. Kalau penting tidak penting itu dampaknya terhadap kita.
tubuh kita, kemampuan kita, rohani kita, orang lain ya. Jadi ketika kita gabungkan, mana dulu kita prioritaskan, itu mana yang lebih awal dan punya dampak terbaik bagi kita. Itu yang nomor 1. Sementara nomor 4, kita sisihkan. Terus jangan terbalik. Jangan nomor 4 dulu, baru nomor 3, 2, nomor 1. Ada banyak begitu mahasiswa kita itu. Yang utama nggak dikerjain, yang tidak utama malah yang dikerjain. Jadi nomor 4 yang tidak dikerjain, tidak mendesak, tidak. Kenapa tidak penting, tidak mendesak ini biasanya yang paling enak, yang paling nyaman, yang paling tidak habis energi, tidak stres, itu yang dia kerjakan. Lalu yang tantangan-tantangan yang harusnya mendesak dan penting, nggak dikerjakan. Ya, ulur-ulur. Nah, jadi itu berat, memang tidak mudah. Datang pada Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Ingat, tadi itu waktu Tuhan. Jadi nomor 1 itu waktu Tuhan, nomor 2, 3 waktu Tuhan, nomor 4 juga waktu Tuhan. Ada yang bilang nomor 4 kayak piknik, jalan-jalan, ya seperti itu bisa kita butuh mungkin nomor 4, tidak mendesak dan juga tidak penting. Pak, bisa nggak yang mendesak tidak penting berubah? Bisa juga nanti waktu-waktu itu dalam proses itu akan berjalan berbeda-beda. Nah, ketika kita berjalan waktu sudah kita punya orientasi yang baik, kita kelola dengan baik, biasanya Dek, orang yang handal, dengar baik-baik, orang yang handal itu orang yang menghargai dan menepati waktu. Yang cewek kalau mau cari cowok yang baik, lihat dari penggunaan waktu dia. Jangan lihat dari hartanya atau pribadinya, rumah pribadi, mobil pribadi, motor pribadi. Lihat dia ketika mengelola waktu. Misalnya, kalau si cowok ini kuliahnya nggak beres-beres, wah udah nggak jelas itu, mengatur diri saja udah nggak beres, apalagi ngatur nanti dengan keluargamu. Kamu mau lihat orang itu bisa dipercaya, dia handal waktu nggak ketika janjian, ya kecuali ada hal tertentu, misalnya kecelakaan atau ada gangguan, ya oke. Tapi kalau misalnya janjian jam 7, dia datang setengah 8, berkali-kali, udah kelihatan nggak bisa diandalin. Pak, nanti tanggal 7 selesai ya? Iya Pak Saud. Tapi tanggal 7 nggak selesai. Nggak bisa dipercaya. Pasti bahaya. Dan ini salah satu indikasi kalau kita mau dihargai, orang yang betul-betul takut akan Tuhan, dari waktu. Jadi, pastikan rencana Tuhan di waktu kuliah kalian bisa selesai dengan baik. Kalian harus menghargai kesempatan, menepati waktu, dan waktu itu kita berproses, kesempatan. Saya dengan visi saya selalu ngajak kepada anak-anak saya dan mahasiswa saya, kita harus mengerjakannya berulang-ulang. Di kuliah, di tempat saya di Siskal, mungkin anak Siskal mungkin banyak yang paham. Pak Saud kalau asisten dengan saya nggak bisa sekali, minimal tuh 3 kali ke saya itu. Dan saya suruh ulang itu sampai agak mangkel. Ini apain Pak Saud ulang-ulang? Biasanya dengan cara mengulang-ulang, akhirnya dia bisa mengasah, akhirnya bisa dikerjakan dengan baik. Saya dengan istri saya ngajar anak-anak saya kalau baca itu minimum tuh 4 kali, 5 kali. Paling sama. Di kuliah juga harusnya begitu. Terus kerjakan dengan cepat, biar selesai. Supaya banyak yang kalian dapat. Orang yang sukses itu, orang yang kaya, adalah orang yang punya banyak waktu, dan waktunya dia penuh dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Dan orang yang berhasil adalah orang yang bisa manfaatkan waktunya cukup, nggak dibuang-buang. Dan ingat, orang yang kuat itu adalah orang-orang yang betul-betul bersiap dengan perubahan. Itu orang yang kuat. Bukan karena politiknya, bukan karena kekuatan sosialnya, banyak orang yang dukung dia, bukan. Orang yang bersiap-siap dengan waktu dan perubahan-perubahan terjadi, dia harus siap. Pebisnis yang baik adalah pebisnis yang memanfaatkan potensi kesempatan. Sebelum datangnya kesempatan, dia akan ambil. Pak Saud juga komisaris, saya komisaris di APBS, kita bicara tentang rencana kerja anggaran pendapatan, selalu bicara tentang ini ada kesempatan ke depan ini, di depan ini
ada kemungkinan naik traffic kapal nih, kita harus siapin apa? Bentar lagi bouncing back ini dari pandemi ke endemik, kita harus siapkan apa? Nah, orang yang sukses itu adalah seperti itu. Ada kesempatan dan ada persiapan. Dalam pelayanan pun kita harus demikian. Ada kesempatan melayani, harus kita siapkan supaya baik. Ada kesempatan nggak siapkan, bodoh aja, hasilnya. Nah, inilah hal-hal yang bisa kita pelajari dan mungkin kita bisa sama-sama belajar. Itu mungkin ya, Bes. Setelah itu kita diskusi ya, Bes. Monggo ya, Bes. Ada yang tanya atau yang diskusi, silakan. Nah, untuk hal praktis kelompok kecil, jadi kalau boleh dari sekarang, nanti kalau punya adik-adik itu buat jadwal. Kalau boleh set up jadwal lebih lama, set up jadwal itu kalau boleh mau pertemuan, jangan besok pertemuan hari ini ditetapkan, kalau boleh seminggu atau 2 minggu gitu. Karena kalau semakin dekat kita menentukan jadwal, ada banyak gangguan. Jadi jangka panjang. Jadi biasanya saya kalau ketemu sama orang itu selalu saya usahakan 1 minggu. Nanti ya minggu depan ya tanggal 7 April gimana Pak Saud? Oh, siap. Saya termasuk pria panggilan ya, mohon maaf. Saya banyak di FGD Kementerian Perhubungan di Maritim ya, saya puji Tuhan saya banyak dipercaya. Jadi satu hari saya bisa di Medan, besoknya saya di Bandung, saya di Jakarta, tapi saya agak mengurangi sekarang. Itu saya nggak mau kalau waktunya hanya seminggu, saya maunya 2 minggu, jadi biar saya atur waktunya. Sama seperti kalian. Terus caranya supaya in our mind, itu misalnya project saya misalnya saat ini dengan tim dari luar negeri dan dalam negeri NTT, saya bilang, every single Saturday, 6:30 o'clock, we'll be having our own weekly meeting. Alright Pak Saud. Jadi bear in mind, Sabtu 6:30. Dan yang rubah-rubah supaya konstan. Ingat, gampang diingat dirubah dan semua berkomitmen. Terus waktunya jangan terlalu berlama-lama, harus efektif. Jadi disiapin sebelumnya, oh agendanya ini, nanti saya bicara ini. Nanti ya semakin cepat semakin baik, sehingga berkualitas. Dan harus siap juga dengan kemungkinan perubahan-perubahan. Ya. Wah, ternyata berubah. Jadi Pak Saud, kadang-kadang saya punya HP, saya punya papan, tapi nggak tahu, saya punya kebiasaan, saya lebih senang ada buku ini. Saya selalu catat, setelah dia saat teduh, pagi ini saya mau ngerjain apa, pagi jam 7 sampai jam 7 malam saya lihat lagi, wah ternyata ada banyak perubahan ya, tapi puji Tuhan, Tuhan bekerja. Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengerjakan apa. Hamba percaya, Tuhan, tolong hamba karena ini adalah waktu Tuhan. Ini waktu rencana saya Tuhan, nomor 1, 2, 3, 4, ngantar anak ke kuliah ke kampus, meeting dengan Pak Kadep, kuliah, ngajar, pertemuan dengan tim NTT, meeting dengan tim Pasca, meeting dengan Prof. Pujawan, meeting dengan mahasiswa S3, jemput istri, makan bersama, jam 7 ketemu sama dengan Punguan Amat, ya kayak gitu banyak sekali. Tuhan, ternyata kadang-kadang saya lihat, oh dari 7 ini, dari 9 yang memenuhinya 4. Oh ya Tuhan, terima kasih, Tuhan baik, berarti ada banyak yang hal ini yang saya belum kerjain, karena Tuhan mengutamakan yang ini. Nah itu coba mulai dilakukan kemungkinan-kemungkinan itu, dievaluasi. Dan terapkan dengan fungsi Artmatika dalam pengelolaan waktu. Ya. Seperti kayak saya ada banyak kegiatan, ya kalau kayak eksekutif itu ada sekretaris yang bantu dia, Pak nanti ada meeting jam sekian. Kalau saya mau ketemu seseorang, itu nanti atur dengan sekretaris saya, dia ngatur waktu saya. Kadang-kadang saya juga mikir, kok orang yang ngatur orang lain. Nah, seperti kayak Pak Jokowi, Pak Gubernur, nanti kan seperti itu ya mungkin ya. Kalian akan jadi gubernur, kalian jadi menteri, who knows, kalian jadi wakil presiden, presiden directors, itu paling kalian punya seseorang yang akan ngatur waktu kalian, agenda protokoler kalian, kemana aja kalian ada yang ngatur. Karena kalian akan dibantu kan gitu. Ya kalau itu ya bersyukur ada orang yang membantu kalian gitu. Tapi itu nanti. Kalau sekarang ya manajemen waktumu andalkan diri sendiri. Ya, apalagi nanti waktu dalam kelompok kecil itu secara bersama-sama. Jadi waktunya setting bersama-sama untuk kepentingan bersama, komitmen bersama, ya. Dan kalau mau terapkan prinsip Artmatika, plus minus kali tambah kurang. 1,
Perbanyak waktumu untuk lihat adik-adikmu yang kurang. Kurangi waktu-waktu kalian yang tidak bermanfaat. Bagi waktumu itu ke seluruh adik-adikmu. Multiplikasikan apa yang kamu paling penting kerjakan sehingga kalian mendapatkan sesuatu yang banyak. Ya. Dan bagi-bagi misalnya waktu kamu ini, kesempatanmu ini, itu bagi-bagi peran. Sehingga itu dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu, jadi selamat berlomba dalam kuliah dan pelayananmu dalam waktu. Tuhan memberkati. Ada yang mau nanya, silakan. Silakan ya, Bes. Kita diskusi. Iya, baik, Pak Saud. Oke, kepada teman-teman semua, kalau ada pertanyaan, boleh raise hand. Kalau ada yang masih bingung atau punya pengalaman atau punya pergumulan tentang waktu, boleh ditanyakan, jangan malu-malu, boleh raise hand atau bisa lewat chat. Silahkan. Kalau nggak ada yang nanya, coba Pak Saud nanya ya. Semua adik kakak-kakak calon CPKK ini ada roster kegiatan hariannya kalian nggak? Ada ya? Ya, Bes punya catatan harian. Ada ya, Bes? Kalau harian ada, Pak, tapi mungkin nggak terlalu detail seperti Pak Saud yang tadi, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Tapi harus punya ya. Mary, kamu punya nggak catatan harian, jadwal harian? Mary? Halo Pak, sama seperti yang dibilang Kak Yabes punya, tapi tidak sedetail yang punya Bapak. Betul. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti per hari ada. Oke. Terus untuk mingguan, saya ada mingguan ini misalnya saya ada buat di dalam HP saya, tapi ya biasanya itu saya ngajar, nanti ketemu, rapat, pergi kemana, ada yang punya nggak seperti gitu? Ruben, kamu punya nggak catatan atau jadwal mingguan? Ruben? Kalau saya ada, Pak. Ada ya? Ya, Gus. Jeremy, ada catatan mingguannya nggak? Jeremy? Ada Jeremy? Halo Jeremy. Pak, ini Jeremy ada 2, itu Jeremy yang mana ya? Oh, Jeremy Tok ini loh, Jeremy 1_ Jeremy. Yang nomor 1 ini loh, Jeremy nomor 1 ini. Ada yang lain ya, Jeremy yang lain ya? Oh iya, Jeremy Joel Sihombing. Jeremy saja. JS. Oh, Jeremy. Kalau yang satu JJS, yang ini JS. Jeremy Joel Sihombing ini Jeremy saja. Mana Jeremy saja ini? Halo Jeremy saja. Ada nggak? Mic-nya nggak beres ya, oke. JJS, Jeremy Joel Sihombing. Kamu punya waktu semingguan nggak JJS? Ada? Oke. Nggak punya ya, nggak ada jawab. Nathanael Pardamian. Halo Nathanael. Iya, halo Pak. Halo. Nathanael punya jadwal 1 bulan nggak? Jadi bulan April ngapain, bulan nanti Mei ngapain, bulan Juni ngapain, bulan Agustus ngapain, kamu punya nggak? Kalau saya belum punya. Harus punya, mulai dari sekarang. Kebanyakan nggak punya. Nah, nanti ketika sama adik-adikmu, itu kalau bicara 6 bulan, itu bantu dia punya. Jadi 6 bulan ini, 1 bulan ini kamu harus apa, 2 bulan apa, bulan ketiga apa, 4 bulan apa. Ya kalau saya karena banyak mungkin kerjaan saya, itu 1 bulan harus selesaikan apa, bulan kedua apa, bulan ketiga apa. Kalau pekerjaannya banyak, saya kasih tim asistensi time saya, kita
Bulan ini apa target kita? Bulan ini kita targetnya analisa, Pak. Oh ya, kita harus targetkan sana. Ya, harus punya. Ya, itu Nathanael. Yohana Kristi. Yohana, kamu punya target bulanan nggak, Yohana? Halo, Yohana. Yohana. Yohana Kristi. Ya, Kamu udah punya target bulanan, Yohana? Halo, Yohana punya target bulanan nggak, Yohana? ada sejauh ini, Pak. Ada ya? Biasanya apa yang menjadi targetmu per bulan itu, Yohana? Biasanya kalau target sih lebih ke masalah kuliah, Pak. Ya, itu biasanya formasinya yang paling utama karena orientasi kalian di kuliah pasti kuliah. Jadi demikian juga adik-adikmu itu, dia pasti akan per bulan itu mengerjakan ini, tugas ini, kan gitu ya, melihat tugas-tugasnya ya kan? Iya. Ya, betul. Sekarang kalau Yohana, kamu sudah punya pacar, Yohana? Belum ada, Pak. Oh, oke. Nah, untuk target satu semester ada targetmu nggak kira-kira? Satu semester. Target Satu semester. target tentang kuliah, Pak. Ya, kuliah atau apa yang bisa kamu lakukan dalam pelayanan. Kamu dalam satu semester, kamu berpikiran untuk investasi waktu kemampuan ada nggak? Harus bisa ini nanti saya semester depan, bisa itu saya semester depan. Saya harus bisa bahasa Inggris bagus, saya harus bisa MATLAB lebih bagus. Jurusanmu apa, Yohana? Jurusan saya, aku matematika. Matematika, ya. Mungkin saya harus belajar Markov chain yang baik, analitika bisnis yang baik. Saya semester depan kayaknya nih saya ditembak ini sama cowok ini. Nah, itu ada nggak gitu target gitu? Nggak ada. Nggak ada, Yohana ya. Itu Paling itu sih, Pak, tentang IP. ya IP Naikin IP. aja. Ya, paling IP kan nanti. Nah, IP sangat terlalu kronologis. Ya, cari yang betul-betul kairos. Ya, mulai saat ini kalian latih diri kalian untuk dapatkan kairos. Apa kesempatan yang mau saya dapat satu semester ini? Ya, itu harus dipunya. Ya, oke. Sisilia Rumanat Sihaan. Sisilia, halo. Halo Sisilia. Halo Pak. Ya, per 6 bulan kamu ada target apa satu semester? Hanya seperti kayak si temanmu tadi ya, si Yohana ya. Satu semester dapat lakukan apa aja gitu. Ya benar Pak, mirip sama yang tadi Pak. Mirip sama Yohana. Gimana? Untuk target bulanannya kayak mirip seperti Yohana Pak. Apa aja targetnya per satu semester itu? Untuk per satu semester misal targetnya misalnya untuk IPK segini terus baca buku segini banyak gitu Pak. Oke. Nah, nanti dalam target satu semester, dalam melayani, kamu juga harus, misalnya adik bimbinganmu, saya bisa targetkan dia bisa memiliki kemampuan berdoa yang lebih rajin. Target yang kedua, dia bisa memahami tentang konsep penginjilan, harus dibuat ya. Nah, itu biasanya sih yang paling banyak targetnya itu target harian. Kalau target-target yang jangka panjang biasanya 1-2, tapi yang penting-penting gitu ya kan. Untuk target 1 tahunan ada targetmu, Sisilia? Ada nggak target tahunanmu? Kamu target kapan kamu lulus? Ada? Untuk target misalnya lulus ada Pak, tapi untuk spesifik untuk target tahunan belum ada Pak. Harus dibuat.
Nah, akhirnya nggak punya target, nggak punya konsistensi akhirnya Silia. Kamu semester berapa sekarang kuliahnya? Semester 4, Pak. 4. Kamu mau lulus semester 9 atau semester 12? Sebisa mungkin tepat waktu, Pak. Ya, kapan tepat waktu itu? Tepat waktu, kalau mau tepat waktu sesuai dengan kebutuhan APBN, ya kalian kan sekarang 12 semester, ya kan? Sebisa mungkin semester 7 kalau nggak semester 8, Pak. Terus kalau nggak memenuhi, menangis gitu. Itu kan target ya. Jadi kalau berarti tinggal 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Kalau 2 tahun lagi 4 semester. Sekarang kan semester 4. Apa setiap semester yang harus saya lakukan? Kapan saya ngambil TA? Kapan saya harus selesaikan ini semua kuliah saya? Kapan saya harus melayani di gereja? Kapan saya harus melayani sebagai pembimbing? Kapan saya bla bla bla, harus ada. Dan itu sebagai target. Kapan saya punya pacar? Kapan saya nanti pacarnya ini jadian? Harus ada. Kalau gak jelas semua ya nanti tergantung air mengalir. Nah, ini yang susah nih, yang kayak gini-gini. Jadi seperti yang Pak Saad bilang tadi, kronologis diberikan Tuhan, dan Tuhan pasti punya waktu-waktu kesempatan diberikan bagi kalian. Ya. Joseph Graciano Kisworo. Halo Joseph Graciano Kisworo. Ya, halo Pak. Halo, kamu jurusan apa, Dek? Saya manajemen bisnis, Pak. MB. Semester berapa sekarang? Semester 4, Pak. Kamu kan pasti punya target 9 semester lulus dari ITS atau 8 semester. Punya target seperti itu nggak? Atau berbeda? Iya ada, Pak. 3,5 tahun, Pak. 3,5 tahun. Berarti umur berapa? 21-22 tahun. Setelah itu, umur 30 tahun kamu mau jadi apa? Kamu pernah kebayangan nggak? Untuk umur 30 tahun masih belum kebayang sih, Pak. Kapan kamu menikah dalam rencanamu? Sebelum umur 30, Pak. Sebelum 30? Ya sekarang pun sebelum 30 udah bisa menikah loh. Iya, Pak. Bukan maksudnya. Iya, sekitar 28 mungkin, Pak. Nah, kenapa nggak lebih cepat? Mungkin mau fokus bangun karir dulu, Pak, sama pelayanan. Nah, itu kan nggak jelas. Apanya mau dibangun? Mau jadi apa rupanya kau? Mungkin profesional, Pak. Profesional. Nah, itu sesuai yang Tuhan mau atau enggak itu, Joseph? Iya, Pak, masih digumulkan. Nah, tanya ya. Jadi kalian semua tanya dari sekarang, Tuhan, sesuatu yang dibangun di atas itu pasti ada dasarnya. Sesuatu nanti 30 tahun itu datang dari sekarang. Tanya sama Tuhan, Tuhan, saya mau jadi apa nanti? Saya kuliah di matematika ini mau jadi apa saya ke depan? Saya kuliah di MB ini mau jadi apa? Saya kuliah di teknik perkapalan, sistem perkapalan, kelautan, di elektro, itu mau jadi apa Tuhan? 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, umur saya 50 tahun, saya mau jadi apa Tuhan? Saya rindunya mau jadi apa? Ada nggak? Joseph, mimpimu jadi apa Joseph? Mau jadi kayak para milenial yang apa itu ya, kemarin ketangkap main robotika, robot-robot itu ya? Enggak. Mau jadi apa kau keinginan? Mau jadi apa kau Joseph? Mau jadi orang kaya sekali atau gimana? Tidak, Pak. Apa kira-kira yang keinginan? Cukup saja asal bisa jadi berkat, Pak. Jadi kalau minta mobil ada, kalau minta mau rumah ada, cukup. Kalau ada minta rumah 2 ada, mobil 3 ada, kalau jalan-jalan ke luar negeri ada, gitu semua maksudnya. Cukup gitu. Iya, Pak. Tanya lebih jelas. Tanya ke Tuhan, di mana, apa profesimu. Who knows, kamu nanti ditempatkan di Amerika. Bisa jadi di Afrika, kita nggak tahu. Bisa jadi kau nanti di Filipina, di Papua sana.
mungkin di tanah Arab, di tanah Cina sana, Amerika Selatan, Afrika Selatan, di Rusia kau di sana mungkin, di Ukraina tempat perang saiki, nggak tahu gitu. Ya kan, ada bimbingan saya, nggak kepikiran dia kayaknya hidup di Swedia. Angkatan 91 ada anak di bimbingan saya, nggak kepikiran dia pernah sekarang kerja di Perth. Ada 91 bimbingan saya banyak, ada yang nggak kepikiran dia hidup di Belanda. Pernah kebayang gitu nggak, Yosef? Nggak pernah ya? Belum ya, Pak. Belum sih, Pak. Iya, tanyain sama Tuhan. Jadi Tuhan, saya masuk di MB ini untuk apa Tuhan? Dan kamu terus gumulkan itu dalam waktu-waktu kamu melayani, kamu bagikan dengan adik-adikmu, cari tahu. Karena udah disiapin sama Tuhan. Jadi seperti kayak library udah disiapin nih. Konsep nih di tahun sekian begini, kalau dia setia padaku. Kalau kau cari cara yang lain, dia kembaliin lagi kau seperti itu. Kalau kau mau mengasihi dia, sudah ada. Dan saya kalau lihat masa lalu saya, kenapa ya saya begitu cinta pada maritim ya? Saya ternyata memang hidup selalu di pinggir laut oleh Tuhan. Waktu-waktu saya kecil, saya sering dibawa bapak ke Ancol. Bapak saya udah meninggal. Waktu saya di Manado, di sana rumah kami di pinggir pantai. Waktu saya di Jayapura, rumah saya selalu lihat laut. Tuhan sudah punya rencana, betul ya. Dan kadang kita nggak sadar itu ya. Ketika saya milih jurusan, saya pilihannya nomor 1 chemical engineering, tapi nggak di situ ditempatkan saya. Saya ditempatkan di teknik pemesiran kapal. Jadi sadari bahwa dari awal Tuhan punya rencana yang baik bagi kita semua, bagi anak-anaknya. Jadi kalau cari baik-baik dan semua punya rencana, dan itu kronologikalnya jelas. Sehingga Yosef, kalau boleh dari sekarang, supaya kamu akan menjadi orang yang hebat di mata Tuhan, siapkan dengan baik dari sekarang, jangan buang waktumu. Kamu tahu mau kemana, pakai dengan baik, tanggung jawab, bukan berarti selalu stres, enggak. Semua bisa dimanfaatkan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu Yosef ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bastian Sitompul. Ya, halo Pak. Iya, Bastian. Bastian, waktumu yang ngatur kamu sendiri, orang tuamu, teman-temanmu, atau lingkunganmu? Kalau kamu boleh jujur deh, Bastian. Sekarang waktumu yang ngatur siapa, Bastian? Yang ngatur ini ITS yang ngatur. Karena kuliahnya banyak ITS. Ya, lebih kayak ini sih, Pak, lingkungan. Nah, kalau mau tahu evaluasi setiap malam, siapa yang ngatur dirimu itu kamu setiap hari kamu evaluasi. Misalnya kayak kemarin lah, kita coba belajar ya, bukan pas saat masuk dalam ruang privasimu. Kemarin itu hari apa? Hari Jumat ya? Iya betul Pak. Kamu sekarang posisi di mana? Di rumah atau di mana? Oh saya ada di Surabaya Pak. Oke. Coba kita mulai latihan ya. Bastian, pagi kamu bangun jam berapa? Saya pagi jam 5 Pak. Wah, bagus. Setelah itu tidur lagi. Kalau misalnya nggak ada kuliah, biasanya seperti itu. Tidurnya sampai jam berapa? Kalau kuliah kan mulai jam 7, jam 8 kan? Ya, biasanya tuh jam 7 bangun lagi Pak. Cuma kalau seringnya sekarang bangun terus, karena mencoba berniat lari pagi sekarang. Ya, bagus. Mencoba. Harus bagus gitu. Oke, lalu kamu di kamar mandi berapa lama? Kamar mandi 10 sampai 15 kalau pagi. Ada yang senang loh di kamar mandi itu setengah jam sambil nyanyi-nyanyi dan main band dia di dalam kamar mandi itu. Sampai bermimpi dia di situ, ya kan? Ada yang banyak gitu. Lalu makan pagimu berapa lama? Makan pagi, karena saya harus keluar kan beli dulu Pak sekalian. Makan di luar ya. 20
25 sampai 30 menit sama ngantri-ngantrinya kan kalau pagi ramai. Bukan berarti lama karena makannya lama ya? Oh Nggak jadi iya, Pak. lama-lamain, bukan ya? Ya, Oke. Kuliahmu berapa jam? saya total ada 22 SKS, Pak. Berarti dari jam 8 sampai jam berapa kuliah? Untuk saya berarti Itu hari ya, Jumat kemarin? oh hari Jumat saya kosong, Pak. Kosong. Ya, Oke, berarti nggak ada kuliah. iya betul, Pak. Terus selain kuliah ngapain aja? Main? Saya ada UKM, Pak. Ada UKM sama di PMK ini jadi OC buat Paskah besok. Di saat ini persiapan Paskah juga. Oke, good. UKM-nya UKM apa? Maritim Challenge, Pak. Oke, Maritime Challenge. Iya, betul. Oke. Itu selesai jam berapa? Biasanya kalau Maritim Challenge itu ada perbaikan bengkel, perbaikan kapal kayu itu sekitar 2-3 jam, Pak. Oke, termasuk dengan yang persiapan Paskah sampai jam berapa itu? Kalau dimulai dari jam 8, termasuk udah potong makan siang, kan ada Jumatan itu. Iya. Itu sampai jam 5? Nggak sampai, Pak. Jam 3? Persiapan Paskah. Jam 2? Itu PJ mungkin sebelum PJ sudah selesai, Pak. Nggak ada lagi yang Oh, oke. Berarti jam 1, setelah jam 1 kok ngapain? Jam 1 sampai jam 6? Kalau ada tugas dikerjakan, kalau nggak ada Nah, ini main, fakta aja. Yang kemarin, berarti main berarti kan yang kemarin itu berarti main ya? Kemarin main, Pak. Oh, jadi jam 1 sampai jam 5. Jam 5 mandi lagi 15 menit, ya kan? Setelah itu setengah 6 makan. Makanmu Ya. berapa lama? Ya, 10 menit. Berarti sampai katakanlah jam 6. Jam 6 sampai tidur jam berapa? Tidur itu jam 10, Pak. Jam 10 udah tidur. Jam 10. Ya. Jam 10 tidur. Berarti 4 jam itu ngapain kamu? Karena kalau kemarin tuh karena di UKM ada rapat lagi, Pak. Rapat lagi 1 jam ya kan? Rapat sampai 2 jam, Pak, karena buntu. Nah, buntu. Oke, 2 Iya. jam. Berarti 2 jamnya tidak ngapa-ngapain kan? Ya, Oke. Berarti jam 10 tidur ya kan? ya. Oke. Tolong kamu tambahin di situ ya. Jam 10 sampai jam 5 kamu tidur. Berapa jam itu? 7 jam ya kan? Ya. 7 jam. Lalu jam 1 sampai jam 5 kamu main. Berapa jam itu? 4 jam. 4, ya. Berarti 4 ditambah berapa tadi? Tidur? 7, Pak. 11 jam ya kan? Ya. Terus ditambah dengan makan siang dan makan malam dan juga mandi-mandi 2 jam kan? Ya. Berapa tuh sudah? 11 tambah 2, 14. 14. Tambah apa lagi kira-kira tadi rapatnya 2 jam ya kan? Ya. 16 ya kan? Katakanlah 14 jam. Satu hari itu kamu hanya kerja 10 jam. Berapa persen itu? Iya. Bastian, coba hitung. 10 dibagi 24. Oh, sebentar, Pak. 0,41 sekian. 40% lah katakannya. Kau umur berapa sekarang, Bastian? 20, Pak. Kamu hidup berapa tahun? 80 kamu hidup? Amin, semoga. Amin. Oke. Katakanlah 80 tahun. 80 tahun kali 40% berapa, Bastian? Coba kita 40 kali 80 ya, Pak ya. 40%. 32 tahun aja kan? Ya, cuma 33 sekian. Nah, sisanya habis untuk tidur, main-main, makan, tidur, gak jelas itu kan gitu ya. Lebih banyak melakukan kesempatan atau membuang kesempatan itu, Bastian? Kebanyakan membuang, Pak. Itulah hidup kita, Bastian. Jadi hitung baik-baik.
perhatikan baik-baik cara hidup itu setiap tahun. Ini perhatikan yang lain juga ya. Seperti itu kita nanti hidup. Nanti baru sadar sudah tua. Ada banyak sering saya dengar, aduh dulu kok nggak saya lakukan seperti ini. Dulu sudah saya nggak bisa lagi. Waktu muda saya habiskan untuk yang begini-begini gitu. Lalu dia salahkan waktu. Aduh, waktu ini kok sangat jahat sekali saya bisa jadi kayak gini. Teman saya sudah bagus, punya keluarga yang bagus, saya kok segini saja. Ada yang begitu saya dengar. Dan itu anak Tuhan loh itu. Jadi perhatikan waktu itu dengan baik, bagaimana kita hidup, harus bijaksana, jangan bebal, dan lebih penting itu mengerti kehendak Tuhan, supaya kita bisa lakukan mana yang baik dan mana yang benar. Ya, mulai dari sekarang punya waktu jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, harus atur, dan itu yang bisa kita lakukan sehingga hari-hari kita betul-betul kairosnya kita manfaatkan, kronologis yang kita lewati betul-betul bersyukur kita manfaatkan sebagai anugerah Tuhan, dan di akhir ketika kita nanti menghadap dia akan nanya, saudara dan saya akan ditanyakan, mana itu waktumu yang 60-80 tahun saya kasih, kau manfaatkan hanya 40%, ya kan? Kamu bisa lihat nggak seperti kayak perumpamaan Tuhan yang marah gitu lah. Dia kasih talenta 1, dikasih 1. Talenta 2, dikasih 2. Apa kata Tuhan? Enyahlah kau, bla bla bla. Ya kan? Ngeri nggak? Ngeri. Jadi kalau ada kesempatan jangan dibuang. Pakai waktu dengan baik. Tunjukkan kairos dengan baik, jangan hanya kronologis. Gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya, mau sharing, silakan Pak Saud akan tutup sebelum ini saya akan ada acara lagi. Mungkin ada yang lain, monggo silakan. Ada yang mau sharing? Ruben, tolong kau siapin lagu-lagu hidup ini adalah kesempatan Ruben ya. Kau cari di apa kau main mana? Main gitar kayak atau YouTube kayak ya, kita nyanyi bersama-sama nanti Ruben ya. Iya Pak. Iya, kayaknya suaramu kurang bagus itu. Kau nyanyi atau main apa? Main gitar kau ya tadi ya? Iya Pak. Harus yang semangat nyanyinya itu. Ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, atau ada yang mau kasih kesaksian, silakan. Oke ya, buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin mau sharing pengalaman tentang manajemen waktu, boleh kalau mau sharing, boleh di-unmute. Silakan, ada yang mau sharing, Pak, begini saya Pak. Nanti kita sering ketemu nih ya di kelas. Silakan ada yang mau sharing, monggo. Oke, udah ada Androsa. Ya, ada Androsa, silahkan. Silakan Androsa. Oh iya, makasih kesempatannya. Jadi sebenarnya saya bukan mau gimana, cuma mau nanya aja sih. Ini kan, ya, saya itu kan orangnya apa ya, nggak terlalu susah persuasif gitu. Dan juga tadi ada beberapa yang dibahas itu kita tuh sebagai satu kakak dan juga sebagai PKK juga ya. Itu tuh kayak kan harus punya target bersama gitu, dan juga mungkin dari kita harus ada kayak mengusahain supaya anak-anak kakaknya itu ikut punya target masing-masing juga. Nah, yang mau saya tanyakan itu menurut Pak Saud gitu, ada nggak sih batasan kita sebagai ya mungkin yang lebih senior atau yang sebagai pembimbingnya gitu untuk apa ya, mengontrol anak-anak kakak kita nantinya itu sebaiknya tuh kayak gimana? Apakah ada batasan atau mungkin kita harus persuasif seperti apa gitu Pak? Itu mungkin semuanya. Kasihan dosa. Jadi kalian dalam kelompok kecil sifatnya adalah seperti kayak KTB ya, sama-sama bertumbuh. Mungkin sementara ini kau lebih senior karena kau lebih dulu. Persoalannya kau lebih dulu, ya kan? Karena nanti ketika nanti dalam kerja bisa jadi adik bimbinganmu itu jadi bosmu loh itu.
Kita udah lihat udah banyak adik bimbingan jadi bos. Jadi dia bilang, oh ini kakak bimbingan saya, gitu. Dia bilang gitu. Padahal itu anak buahnya. Bisa kamu kontrol karena kamu adalah orang yang lebih mengerti, tapi sifatnya kamu sharing. Saya termasuk orang yang keras, kadang saya paksa, ada yang baik. Tapi ada orang-orang yang memang perlu kamu paksa, tapi tidak semua harus kamu paksa. Ada orang yang tidak perlu kamu ngomongkan, kamu tunjukkan aja, dia langsung bergerak, Andreasa. Misalnya, kamu tunjukkan aja, misalnya kamu datang ke kamarnya, pernah nggak, ya ini mungkin agak aneh ya, saya punya kakak bimbingan, ada dulu kakak bimbingan saya namanya Utus Situmeang. Elektro dulu 88, saya 90 ya. Saya nakal dulu, jadi kalau di kelompok kecil selalu saya bilang, saya bang, ini kerjaku banyak ini, saya cuci pakaian lah, setrika gitu-gitu ya kan. Karena waktu saya di asrama, ada banyak aja tipu-tipu nih, atau intinya kan nggak mau ikut kuliah, kelompok kecil gitulah. Abang itu datang, saya di asrama, berempat, ada juga berdua pernah, datang dia berempat, halo Ut, oh iya bang, gimana? Ya ini enggak, jadwal kita biasanya hari Sabtu malam atau Sabtu pagi gitu. Lalu hari Sabtu, loh kan nggak hari PA ini bang, aku gitu, nggak apa-apa kok mau jalan-jalannya kan nggak apa-apa. Oh iya bang, datang dia lihat tuh buku saya berantakan, dia susun dengan baik, lalu kebetulan ada yang mau cuci, nggak tahu mau sindir atau gimana, dia bantu cuci. Saya nggak bohong ya, saya kaget tuh pertama kali. Terus dia bantu saya setrika gitu ya. Terus dia bawa makanan. Saya tahu bahwa dia itu mahasiswa, terus kita bagi dua, dia makan, aku juga makan, kami sama-sama kurus gitu ya. Jadi saya jadi malu jadinya itu Androsa ya. Jadi akhirnya dia nggak perlu ngomong kau ikut PA ya. Enggak. Ya bang, nanti habis ini saya ikut PA setelah itu. Saya ikut PA Androsa. Jadi beberapa kali akhirnya saya digituin gitu. Lalu tapi ada orang yang saya punya ada bimbingan yang kerjanya untuk urusan buku porno berkali-kali dia buang nggak bisa. Dia datang pagi-pagi ke saya, bang, saya mohon maaf, saya minta ampun kepada Tuhan, nama abang. Kan dulu sudah kita bakar, dia beli lagi, dia print lagi. Saya dulu saya sembunyi, sudah saya buang, saya yang bawa, saya buang. Terus dia ngomong sama sini, Pak, bang, jangan-jangan abang masih nyimpan ya? Enggak, saya udah buang. Kau enak aja, kau pikirin gitu-gitu saya simpan. Saya buang. Terus dia sih ada lagi. Tahu deh, sampai hitungan saya, namanya saya kasih tahu ke kamu. Namanya Pungu Silaban. Kalau ketemu nanti, kau tahu itu berapa kali harus saya sabar? 10 kali. 10 kali datang ke saya. Saya robek, saya buang sampah, saya bakar, saya buang. Jadi kamu harus sabar nanti, Andriosa. Aku termasuk yang nggak sabar, tapi saya dilatih sama si Pungu 10 kali. Dan Tuhan bekerja ya, dan dia berubah. Jadi kau harus sabar. Ya kadang saya bilangin, saya tangkap, saya ambil, saya bakar. Tapi ya gimana kalau berkali-kali seperti itu, ya harus saya sabar. Terus apalagi nih Pungu yang abang harus lakukan. Abang doain aja lah saya bang. Abang, ya udah saya doain Tuhan, ya doa. Besok datang lagi, kapan bulan lagi datang lagi. Oh mungkin kita harus olahraga sama-sama ya. Kita olahraga sama-sama. Karena mungkin hormon kita terlalu banyak. Kita olahraga sama-sama. Nah, hal seperti gitu, Andriosa, kadang-kadang diberi kesempatan bagi Tuhan untuk kita memahami ya. Saya baru tahu juga, oh harus berkali-kali. Nah, sekarang dia jadi pengusaha yang sukses. Salah satu vendornya Astra Motor di Bekasi. Punya pabrik, pegawainya ada 100-an orang. Dia melayani juga. Luar biasa. Dan si pengguna kalau abang nggak sabar dulu, habis saya katanya. Bukan aku itu, Tuhan itu. Saya juga harus bersabar. Kalau enggak udah habis kalau aku sepakin itu berkali-kali kita bakar nggak selesai. Tapi Bu, untung abang ingatkan saya. Kebetulan kami satu fakultas, saya beda dengan dia itu 3 tahun. Jadi dia agak hormat pada saya itu. Saya belum mau lulus saya. Setelah saya mau lulus, dia
mahasiswa baru masuk ya. Dia hormat, tapi kadang-kadang kalau sepantaran, kadang-kadang bisa jadi ya pertama caranya harus sebagai teman gitu Andriosa. Jadi tetap kamu tegur karena kamu adalah kelompok leadernya. Kamu tegur dan satu waktu kamu bisa juga dididik sama adikmu, dikasih tahu ya kamu harus hormat gitu. Kesempatan kamu kan hanya 6 bulan. Kalau saya dulu dengan yang orang-orang itu bisa sampai setahun 2 tahun loh itu sama ada di bimbingan itu, karena kuliahnya kan lama kan, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu kan biasa. Kalau sekarang kalian semester 1 aja saya suruh ngulang sudah nangis-nangis darah itu, sudah seperti kayak dunia mau kiamat itu, ya kan? Semester depan kau, malas-malas kau gini, bodoh kali gini. Bisa kau udah nangis-nangis itu, Pak jangan Pak, aduh Pak, kayak malu sekali. Padahal kan harusnya kok dia belajar lagi bisa bagus. Nah maksud saya, waktu kalian sangat-sangat terbatas untuk memberikan kesempatan dia saja. Jadi betul-betul ya harus pintar-pintar, nggak mudah memang. Kamu bisa tegur 4 mata dan pelan-pelan, tapi kadang-kadang harus keras untuk menunjukkan bahwa itu tidak benar. Kamu tidak harus terus-menerus. Itu Andrio saya. Ya oke Pak, terima kasih baik Pak atas sharing gitu. Makasih Androsa. Ada yang lain? Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Yang masih mungkin bingung atau mau sharing juga boleh. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oke, ya untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Saud. Ya, untuk menutup ya. Saya punya kebiasaan yang baik dari dulu sampai sekarang. Saya selalu kalau dengan HP Samsung ini, makanya saya pilih HP yang ada dia punya, ya mungkin nggak perlu kalian ikut ya, ada stilusnya. Karena saya kadang selalu kalau habis khotbah atau mendengar khotbah saya sering nulis, dan kalau pagi atau saat teduh pada waktu malam saya sering nulis. Dan entah kenapa banyak hal saya bisa belajar dari situ. Jadi mulai dari saya mau ngerjain apa, saya mohon pimpinan Tuhan ketika bicara di FGD, ketika saya ketemu macam-macam orang, itu saya doakan kepada Tuhan, Tuhan jawab. Ketika saya dulu mahasiswa, memilih pacar, itu saya kasih tahu, Tuhan pilih A, B, C, D, nggak dikasih yang lain, itu dari catatan saya. Nah, mungkin baik kalau kalian punya seperti itu. Latih diri kalian untuk catat, sekarang, jangka pendek, jangka panjang, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan nanti sampai tahun keberapa kalian coba buat catatan-catatan, lebih bagus. Ya, atur, ingat, waktu kita adalah waktu Tuhan. Ada Kronos dan ada Kairos. Ya. Oke, sebelum ini mari kita tutup dengan lagu. Ayo Ruben, hidup ini adalah kesempatan Ruben. Gimana Ruben? Belum saya akan Iya, Pak. Oke, silakan deh. Oke, teman-teman, kita akan nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah
berdoa, sudah menyanyikan, kita sikap berdoa ya, kita nyanyikan lagi. Jadi itu sekalian, kita menyanyi ya. Sadarkah kalian, hidup kita hanya beberapa puluh tahun saja, dan sisanya kebanyakan kita pakai untuk kita buang-buang. Waktunya saya menyanyi yang hidup ini sementara. Terus, oh Tuhan, sadarkah kalian kalau selama ini kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan? Sadarkah kita kalau kita selama ini hanya bebal untuk kita sendiri, bukan untuk Tuhan? Sadarkah kita selama ini kita membuang-buang waktu, kesempatan yang Tuhan beri? Kita lebih banyak pada kronologis, bukan pada kairos. Kita tidak bertanggung jawab atas waktu kita, tapi kita lebih bertanggung jawab pada diri kita sendiri, mau keinginan kita bertanggung jawab. Sudah banyakkah kesempatan yang kita layani dengan baik Tuhan, atau berikan yang terbaik bagi Tuhan? Studi kita, tugas kita, pelayanan kita, hidup kita, sudahkah yang terbaik? Mungkin belum, karena kita banyak membuang waktu, kita banyak membuang kesempatan, kita berleha-leha. Ayo mulai hari ini kita pakai hidup kita selagi saudara masih kuat, saudara tidak sakit, saudara tidak stroke, saudara masih dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan, pakai hidupmu itu lagi untuk memuliakan Dia. Banyak hal dalam melayani, dalam kuliahmu, dalam kamu berbakti pada keluarga, orang-orang sekitar, pakai hidupmu sebagai berkat bagi banyak orang. Dalam kelompok kecil, melayani adik-adikmu dengan baik. Karena adik-adikmu adalah orang-orang yang dipercayakan bagi kamu nanti. Manfaatkan waktu dia hanya 6 bulan untuk dalam tanda kutip membimbing dia. Karena waktu 6 bulan ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa bagi dia, bagi Indonesia dan bagi dunia ini. Jadi jangan buang-buang kesempatan itu, pakai itu dengan baik. Dengan refnya, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. sekali lagi kita tutup. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah pencipta waktu, kekekalan dalam kehidupan kami saat ini yang tidak kekal menuju kekal. Terima kasih Tuhan, kami boleh diajar untuk kembali mau menghargai penghargaan Tuhan atas waktu yang diberikan bagi kami. Berkat waktu yang begitu kaya bagi kami, baik kronologis maupun kairos. Tuhan, mohon ampun jika kami selama ini membuang-buang kesempatan itu. Kami tidak bertanggung jawab, bahkan kami tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Lebih banyak mengikuti kehendak diri kami sendiri. Kami bebal, dan waktu-waktu kami adalah waktu-waktu yang jahat, bukan waktu-waktu yang baik. Bukan waktu untuk melayani Tuhan, bukan waktu untuk mengikuti kehendak Tuhan.
Mohon ampun kami Bapa yang kudus. Ajar kami ke depan untuk menjadi orang yang arif, bijaksana, tidak bebal. Kami boleh disiplin, tidak menunda waktu. Kami boleh pakai kesempatan dengan baik, siapkan dengan baik, bertanggung jawab dengan baik, sehingga sisa waktu hidup kami yang ada, waktu kami ini masih muda, nanti kami sudah menikah, kami berkeluarga, terus kami melayani Tuhan. Dan waktu itu semuanya kesempatan yang Tuhan berikan begitu indah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi adik-adikku Tuhan tempat ini, para CPKK, Tuhan berkati mereka. Mereka nanti menjadi pembimbing-pembimbing yang baik, mengasihi Tuhan, mengasihi adik-adiknya. Tolong mereka Bapa yang kudus, pelihara mereka, kuatkan mereka, bukan kekuatan dan campur tangan Tuhan. Berkati mereka dalam studi mereka, kebutuhan pribadi mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, kehidupan pribadi mereka, mungkin teman hidup mereka, dalam kos-kosan mereka Tuhan jaga dan pelihara. Mereka boleh kuat, diberikan hikmat, diberikan campur tangan, dan banyak hal yang luar biasa Tuhan jadikan indah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang kudus, terima kasih buat waktu ini. Biarlah tidak sia-sia untuk kami buang, tapi kami manfaatkan termasuk hamba-Mu pribadi. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, hamba semakin kecil, Engkau yang semakin besar dan dimuliakan Tuhan. Terpujilah nama Bapa yang kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Habis, Pak Saud silakan. Oke ya, terima kasih Pak Saud atas pelayanan firman-Nya. Terima kasih juga buat teman-teman